Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi sekarang ini. Kembali lagi pada mata kuliah manajemen perpustakaan minggu ke-6 ya. Baik. eh, kita hari ini akan belajar tentang tahapan manajemen proses manajemen yang kedua setelah kemarin perencanaan, yakni adalah pengorganisasian. Ya, minggu depan baru kita masuk ke apa? eh Kontrol dan leading, ya. Jadi pertemuan sekarang ke-6 ya. Kemudian ke-7 itu controlling dan leading, ya. Jadi seperti itu. Oke, kita mulai saja. Oke. Pengorganisasian itu apa sih sebenarnya? Jadi proses menyusun struktur organisasi ya, yang sesuai dengan tujuan, sumber daya yang dimiliki, lingkungan yang melingkupinya. Jadi pengorganisasian itu istilahnya adalah menata, membuat struktur organisasi yang disesuaikan dengan kondisi organisasi itu. Ya, kalau dalam konteks perpustakaan kita harus melihat tujuan perpustakaan itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita di perpustakaan itu sumber daya manusianya seperti apa, kemudian sumber daya pengetahuannya seperti apa. Nah, itu harus dipetakan. Kemudian lingkungannya seperti apa, budaya kerjanya seperti apa. Baru di situ nanti dibuat struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi tersebut. Ya. Ini pengertian lain, suatu proses untuk merancang struktur formal. Ya. Mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota. Tujuannya adalah agar tujuan visi misi organisasi itu dapat tercapai dengan efisien. Oke. Aspek utama ketika menyusun struktur organisasi itu ada dua. Yang pertama adalah departementalisasi. Ya, departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja satu organisasi agar kegiatan yang sejenis dapat saling berhubungan dan dapat dikerjakan bersama-sama. Jadi organisasi itu membuat departemen-departemen. Ada departemen layanan sirkulasi, ada departemen layanan terbitan berseri, gitu kan? Ada departemen layanan e-jurnal, kayak gitu. Ada departemen pengolahan, gitu. Ada departemen IT, gitu. Jadi tujuannya adalah orang yang masuk di dalam departemen itu dapat mengerjakan tugasnya secara bersama-sama, ya, secara bersama-sama. Walaupun nanti di dalam kenyataannya di dalam departemen itu masih nanti akan dibagi lagi. Oh, ini koordinatornya, oh ini wakilnya, gitu kan. Ini pelaksananya, ini tanggung jawabnya, gitu. Kemudian pembagian kerja, ya, adalah pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sempurna kegiatan yang terbatas. Jadi yang kedua ini adalah tugas yang dimiliki setiap individu, ya, tanpa harus melihat dari departemen mana dia bekerja, ya. Terlebih lagi dia bertugas
pekerjaan itu sesuai dengan bidang di departemennya. Itu maka kinerjanya, pekerjaannya, dia bekerja harus lebih eh, semangat lagi, lebih optimal lagi, ya. Jadi itu, kalau dua aspek utama ini bisa dilakukan, bisa diterapkan, maka organisasi itu akan berjalan dengan baik, ya. Oke. Nih, ini contoh bentuk departementalisasi. Ada departemen fungsi. Itu seperti apa? Ada pemasaran, akuntansi, produksi, dan keuangan, gitu kan? Ada departemen produk dan jasa. Ini ada departemen wilayah, ya, berdasarkan wilayah maksudnya. Ada berdasarkan langganannya, penjualan industri, perdagangan, eceran, itu kan. Ada proses dan peralatan. Ada departemen berupa waktu. Oh, ini shift pagi, shift siang, shift malam gitu. Ada juga berdasarkan pelayanan. Oh, ini kelasnya bisnis, ekonomi, eksekutif. Jadi seperti itu. Itu kalau di perpustakaan yang saya sebutkan tadi, ya, ada divisi gitu ya. Istilahnya divisi lah, boleh juga. Cuma kalau divisi itu tingkatannya lebih kurang formal ya bahasanya, ya. Memang tujuannya sama tapi kurang formal, ya. Oke, ini 3 kelompok dalam organisasi yang baik. Ada kelompok orang, ya. Ada yang kedua kerjasama yang harmonis. Yang ketiga adalah pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab, ya. Jadi komponen di dalam organisasi itu harus mencakup ini setidaknya, ya. Ada orang-orangnya, ya, yang bekerja sama, saling melengkapi demi kemajuan organisasinya, ya. Kemudian ada pembagian hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, ya. Istilahnya job desk, ya, adanya job deskripsi dari setiap tanggung jawab, setiap misal departemen itu seperti apa. Ini prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama adalah perumusan masalah, ya. Tujuan organisasi itu harus jelas dan diketahui oleh seluruh elemen yang terkait dalam organisasi. Lah, ini maksudnya semua orang, baik di tingkat top level manajemen ataupun low level manajemen, itu harus mengetahui visi misi tujuan organisasi itu, ya. Karena dia merupakan bagian dari organisasi itu. Istilahnya satu suara, gitu kan? Satu suara. Kalau dia sudah tahu, maka secara otomatis orang itu akan bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa yang sekiranya bisa mengancam atau mengganggu keberlangsungan organisasi itu untuk mencapai tujuan. Nah, dari situ nanti akan bisa merumuskan masalah. Kemudian pembagian kerja. Untuk mencapai efektivitas dan efisien perlu adanya pembagian tugas yang jelas. Tanpa pembagian akan terjadi pekerjaan yang tumpah tindih dan berakibat pemborosan. Nah, ini penting nih. Pembagian kerja. Pembagian kerja. Ketua itu tugasnya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab terlaksana sebuah kegiatan. Itu kan? Kemudian ada wakilnya itu menjadi penghubung, ya, penghubung antara bawahan dengan atasan, ya. Dan pelaksananya siapa, ya, panitia, misal ada panitianya, ya, nanti yang bikin suratnya sendiri gitu kan.
yang bikin si acaranya sendiri, ya. Ini mirip persis dengan kegiatan yang sedang kalian lakukan. Semisal di dalam HMC itu akan mengadakan mata ilpus, ya. Itu kan pasti ada divisi-divisinya, ada ketuanya juga, ada sekretaris bendahara. Lah, itu harus jelas pekerjaan yang setiap dari kalian tuh dapatkan harus jelas. Jangan sampai ketua itu menggerakkan semuanya, jangan. Ketua tugasnya adalah bertanggung jawab saja, memastikan bahwa kegiatan itu berjalan dengan lancar. Yang menjalankan siapa? Ya bawahannya gitu. Oke, kemudian pembagian wewenang. Dengan kekuasaan yang jelas pada masing-masing kelompok dapat menghindarkan dari benturan kepentingan dengan. Nah, tadi kalau sudah dibagi-bagi berdasarkan divisi, berdasarkan departementalisasi gitu kan, pembagian kerja, itu akan meminimalisir adanya tumpang tindih di dalam melaksanakan pekerjaan, ya. Ada kan biasanya gitu tanggung jawabku kayak urusan mangan kayak ning konsumsi gitu. Konsumsi harus sadar diri, oh waktunya makan siang gitu kan. Sebelum siang harus disiapkan gitu. Jangan sampai ketika siang baru dihadirkan, jangan. Oke. Kemudian kesatuan komando, harus ada satu komando dalam organisasi agar tidak terjadi menimbulkan dualisme pengaruh. Lah, ini pentingnya ketua, itu kan. Pentingnya kepala organisasi. Nah, itu harus mampu mengatur bawahannya. Jadi orang yang berada di top level manajemen itu harus mampu mengatur orang-orang yang ada di middle level management dan low level management. Kemudian yang kelima adalah prinsipnya koordinasi, ya. Jadi proses mengintegrasikan tujuan untuk mencapai tujuan, ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu walaupun terpisah-pisah berdasarkan departemen itu kan, ada divisi-divisi sendiri, itu harus saling koordinasi. Contoh kalian kan mau ilpus nih itu kan, ada si acara itu akan bisa berjalan ketika dia mengetahui semisal berapa jumlah mahasiswanya, maka dia harus berkoordinasi dengan si kemahasiswaan atau si pendaftaran gitu kan, si panitia pendaftaran gitu. Atau masalah konsumsi ini, COVID ini apakah ada konsumsi atau tidak, atau diganti dengan kuota itu kan, karena mata ilpus dilakukan secara virtual kan bisa saja. Kemudian berkoordinasi dengan bendahara, itu salah satu bentuk koordinasi yang bisa dilakukan agar tujuan organisasi itu terlaksana dengan baik. Oke, ini ya bentuk bagian organisasi. Jadi ada pembagian tugas, wewenang, kekuasaan, dan tanggung jawab dalam organisasi perpustakaan akan tampak jelas apabila dibuat bagan formal organisasi, ya. Bagan ini memperlihatkan fungsi, pembagian unit, posisi organisasi yang menunjukkan hubungan di antara unit-unit tersebut. Nih contohnya ya. Bagan struktur organisasi perpustakaan. Ini kalau saya contohnya adalah sekolah ya, sekolah itu dipimpin oleh kepala sekolah, itu top level manajemen, wakil kepala sekolah itu middle level management gitu kan.
Nah, itu terdiri dari guru PP, guru biasa, perpustakaan, laboratorium gitu kan. Kemudian ada tata usaha, struktur. Nah, struktur ini organisasi perpustakaan umum, semisal kepala dan wakil kepala perpustakaan. Nah, itu membawai bidang penelitian, departemen penelitian dan pengembangan, gitu kan? Departemen layanan sirkulasi, layanan teknis, layanan kerjasama, gitu kan. Ini nanti akan menjadi satu kesatuan utuh dalam rangka mencapai tujuan visi misi organisasi. Jadi seperti itu, ya. Tadi pembahasan tentang perorganisasian pada kali ini cukup sekian, dan kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 dan minggu depan pertemuan ke-7, kemudian UTS. Nah, setelah UTS ini saya minta kalian untuk membuat kelompok, ya. Silahkan kalian bikin kelompok, terserah berapa jumlahnya. Kalau bisa yang rata, ya, dibagi rata. Silahkan dibagi menjadi 7 kelompok, ya. Nanti setiap kelompok akan saya berikan topik, ya, topik pembahasan. Di topik itu kalian tugasnya adalah membuat PPT, ya, PPT tentang topik itu, kemudian menjelaskan. Cara menjelaskannya seperti apa, Pak? Cara menjelaskannya seperti saya, seperti ini. Jadi PPT itu dijelaskan dan direkam, ya. Boleh itu dengan tampilan wajah kalian atau tanpa wajah, terserah. Yang penting PPT itu bisa ditampilkan, dibikin video record. Nah, ini adalah salah satu praktek kalian untuk bikin pengorganisasian di level kecil, ya, di level kelompok. Nanti siapa yang bikin siapa yang mengumpulkan referensi, siapa yang menyusun PPT, kemudian siapa yang menerangkan, gitu kan. Jadi seperti itu. Yang menerangkan boleh 1 orang ataupun 2 orang boleh, 3 orang boleh, terserah, ya. Nanti video itu durasinya bebas, tapi jangan lama-lama, maksimal 30 menit, karena nanti masih akan saya tambahin lagi kalau ada kurang-kurang di penjelasan itu. Nah, video itu nanti diupload di link yang saya berikan, ya, di link yang saya berikan. Nanti setelah UTS akan saya berikan link untuk diupload di link, kemudian itu nanti akan saya tampilkan di e-learning kalian, agar teman-temannya bisa menyimak penjelasan kalian. Lah, Pak, nanti kalau saya masih penjelasannya kurang gimana? Tenang, nanti kalau saya merasa penjelasan itu masih kurang maksimal, saya akan menambahkan dengan video penjelasan lagi. Jadi seperti itu, ya, bisa dipahami. Mungkin itu dulu, ya. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan bertanya di forum diskusi, ya. Kalau sekiranya pertanyaannya penting dan butuh jawaban segera, silahkan kirim pesan saya di e-learning, ya, di e-learning. Pesan tapi di e-learning. Baik, cukup sekian mata perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita perkuliahan ini menjadi barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.